Halo orang yang sehat dan kepingin sehat. Aktivitas fisik itu memang harus, tetapi tetap hati-hati, karena cedera itu bisa saja terjadi walaupun tentu pasti tidak akan Anda inginkan. Salah satu cedera yang bisa saja terjadi pada orang yang beraktivitas fisik adalah patah tulang. Hal yang paling diinginkan oleh setiap orang yang mengalami patah tulang adalah hanya satu, yaitu sembuh. Uang berapapun banyaknya di ATM tidak akan berarti jika patah tulang belum sembuh, apalagi kalau saldonya bahkan dikasih tas mahal pun. Tapi jangan khawatir, karena penyembuhan patah tulang pasti terjadi. Yang penting Anda sabar. Muncul pertanyaan dari seseorang, apakah penyembuhan dapat berlangsung cepat, bahkan lebih cepat dari melupakan dia? Oke, dululah kita bahas. Duduk yang manis, minum kopi Anda, dan ayo kita bahas. Patah tulang dapat didefinisikan sebagai terurainya jaringan tulang atau berhamburannya sel-sel tulang yang menyusun tulang keras atau osteon. Sehingga penyembuhan tulang dapat didefinisikan sebagai sebaliknya, yaitu proses penyatuan sel, jaringan, ataupun bagian-bagian tulang tadi untuk membentuk kembali tulang yang baru. Proses penyembuhan tulang dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara primer dan secara sekunder. Kayak kata guru ekonomi saya, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Bagian yang sangat penting di dalam proses penyembuhan tulang adalah kalus. Kalus dapat dijelaskan sebagai jembatan penghubung antara penyusun tulang yang satu dengan penyusun tulang yang lain. Oke, inilah kedua proses penyembuhan tulang tersebut, primer dan sekunder. Penyembuhan primer. Penyembuhan ini dapat dikatakan sebagai penyembuhan patah tulang tanpa kalus. Penyembuhan primer terjadi jika lokasi patah tulang stabil sehingga tidak ada stimulus untuk pembentukan kalus. Pembentukan tulang terjadi melalui pinggir jaringan tulang yang rusak. Pembuluh kapiler akan masuk ke dalam celah-celah secara langsung. Jika celah antar fragmen tulang sangat sempit, tulang matur dapat langsung terbentuk. Tapi ini nih, kelemahan penyembuhan primer ini biasanya kekuatan tulang tidak bisa maksimal seperti biasa. Penyembuhan sekunder. Berlawanan dengan penyembuhan primer, penyembuhan sekunder memiliki kelebihan kekuatan tulang menjadi lebih baik dibandingkan dengan penyembuhan primer. Tapi tentu waktunya juga lebih lama. Penyembuhan sekunder terjadi melalui proses pembentukan kalus, kalus halus, kemudian kalus kasar. Inilah yang menyebabkan prosesnya menjadi cukup lama. Ya kayak PDKT gitu. Untuk dapat yang bagus tentu butuh pengorbanan lebih banyak. Penyembuhan sekunder diawali dengan pendarahan di luar pembuluh darah yang terjadi pada saat patah tulang. Pendarahan ini dipicu oleh tulang dan jaringan di sekitar tulang yang patah tersebut. Setelah pendarahan, tentu diikuti oleh pembekuan darah tersebut. Lalu muncul pembengkakan. Muncul osteoblast, yang merupakan sel-sel tulang yang lahir untuk mengganti sel-sel yang rusak. Setelah itu muncul lagi sel tulang yang lain, yaitu yang dinamakan osteoklas. Osteoklas ini menyerap sel-sel tulang yang sudah mati. Tugasnya mirip orang menyapu, membersihkan sampah. Tapi nggak akan mungkin sel tulang yang telah mati dikeluarkan dari tubuhnya secara langsung kan? Ya caranya diserap oleh si osteoklas ini. Setelah beberapa lama dilanjutkan dengan munculnya jembatan penghubung yang biasa kita kenal dengan kalus. Kalus yang pertama yang dibentuk adalah kalus halus. Beliau bergerak ke tengah dari pinggir jaringan tulang yang rusak. Setelah beberapa waktu baru dilanjutkan oleh kalus kasar. Dan tahap terakhirnya adalah remodeling tulang, mengganti tulang imatur menjadi tulang matur. Dan akhirnya selamat, tulang Anda telah tersambung dan menjadi kuat kembali.
Silahkan beraktivitas seperti biasa dan hati-hati.